warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Septiani dengan NIM 0413706067 dari kelas taksonomi APT Berata 3. Kali ini saya akan observasi morfologi dan struktur tubuh filum arthropoda, yakni pada kelas insekta, yaitu spesies Otetrum sabina atau yang biasa kita kenal dengan capung hijau, yang memiliki klasifikasi sebagai Kingdom Animalia, filum arthropoda, kelas insekta, ordo Odonata, famili Liberillidae, genus Otetrum, dan spesies Otetrum sabina. Arthropoda ini merupakan filum yang memiliki jumlah anggota paling banyak di dunia, yaitu sekitar 75% dari hewan yang telah diketahui sampai saat ini. Sehingga arthropoda ini sangat mudah dijumpai di sekitar lingkungan kita. Arthropoda ini memiliki ciri tubuh bersegmen. Pada insekta dan krustasea memiliki 3 segmen yang telah terpisah, yaitu kepala atau caput, dada atau torak, dan abdomen atau perut. Tubuh dari arthropoda dilapisi oleh kutikula yang mengandung kitin. Sedangkan untuk jumlah anggota tubuh sangat bervariasi, tergantung kelasnya. Kelas dari arthropoda itu sendiri terdiri dari 4 kelas. Yang pertama yaitu krustasea. Kelas ini terdiri dari bangsa udang atau bangsa kepiting. Yang kedua, kelas arachnida yang termasuk ke dalam bangsa laba-laba. Yang ketiga adalah miropoda, yaitu bangsa lipan, dan yang terakhir yaitu insekta, bangsa serangga. Kelas-kelas yang termasuk ke dalam kelas insekta ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu tubuh terdiri atas kepala, dada, dan abdomen. Kedua, kaki terdiri dari 3 pasang atau tidak memiliki sama sekali. Yang ketiga, sayap terdiri dari 2 pasang. Yang keempat, memiliki 1 pasang antena. Yang kelima, organ pernapasan berupa trakea. Keenam yaitu tempat hidupnya tentunya di darat. Pada kesempatan kali ini, saya akan observasi morfologi dan struktur tubuh pada spesies Otetrum sabina, sehingga mengapa bisa dimasukkan ke dalam filum arthropoda kelas insekta. Pada praktikum kali ini, saya menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, cawan pentri yang saya ubah menggunakan styrofoam. Yang kedua, silet. Yang ketiga, pinset atau capita yang saya ubah menggunakan jepitan rambut. Yang keempat, jarum pentul. Yang kelima, tentunya adalah capung hijau. Capung hijau ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kepala atau caput, yang kedua yaitu dada atau torak, yang ketiga yaitu abdomen atau perut yang terdiri dari 11 ruas. Di sini saya telah memotong capung menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu kepala atau biasa disebut dengan caput, bagian yang kedua yaitu dada atau torak, dan bagian ketiga yaitu perut atau abdomen. Kepala atau caput, di mana ukuran kepala ini lebih besar daripada ukuran tubuhnya. Pada kepala ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu mata majemuk atau compound eye yang tersusun atas sistem lensa dan sejumlah sel sensori yang berfungsi untuk menampung pandangan dari berbagai arah. Yang kedua yaitu mata ocellus. Yang ketiga yaitu sepasang antena seperti bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai sistem indera atau sistem sensori. Yang keempat adalah labrum, yaitu bibir bagian depan. Yang kelima yaitu prom, garis hitam yang ini. Lalu yang keenam yaitu mandible atau rahang bagian bawah yang berfungsi sebagai menyobek mangsa. Segmen yang kedua yaitu dada atau biasa disebut dengan toraks. Pada toraks ini terdiri dari 3 ruas. Ruas yang pertama disebut protorak, yaitu ruas depan yang mendukung 1 pasang kaki depan dari capung. Yang kedua yaitu mesotorak. Mesotorak ini mendukung 1 pasang kaki bagian tengah, dan yang ketiga yaitu metatorak yang mendukung 1 pasang kaki bagian belakang. Jadi pada segmen torak ini terdiri dari 3 ruas yang masing-masing menampung 1 pasang kaki. Pada segmen yang ketiga ini adalah segmen bagian perut atau disebut juga sebagai segmen abdomen. Pada abdomen ini terdiri dari 11 ruas, di mana pada bagian ujungnya terdapat anal appendage yang berfungsi sebagai ovulasi, dan bagian bawahnya itu ada epitrok yang berfungsi sebagai pengeluaran kotoran. Lalu kita lihat pada bagian kakinya. Pada bagian kakinya termasuk ke dalam tipe kaki reptoria, yaitu kaki yang berfungsi untuk berdiri dan menangkap mangsanya. Pada bagian kaki ini terdiri atas 3
bagian yang pertama yaitu femur atau paha, bagian yang kedua yaitu tibia, dan bagian yang terakhir adalah tarsus. Nah, ini yang disebut dengan tarsus. Lalu kita lihat pada bagian sayapnya. Sayap dari capung ini terdiri dari sayap bagian belakang dan sayap bagian luar, di mana memiliki dua pasang sayap. Pada sayap ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian petotesma, bagian costa, dan bagian nodus. Nah, di antara ruas dada dengan luas sayap ini terdapat spiracle yang berfungsi sebagai keluar masuknya udara yang akan diteruskan ke trakea dan akan diteruskan ke alat pernapasan capung lainnya. Dapat disimpulkan bahwa tubuh dari capung hijau ini terdiri dari 3 segmen yang telah terpisah, yaitu kepala atau caput, dada atau torak, dan perut atau abdomen. Lalu kaki capung terdiri dari 3 pasang dengan sayap 2 pasang. Lalu capung ini bernapas dengan trakea dan tentunya hidupnya di darat. Sehingga capung hijau ini yang memiliki bahasa Latin Otetrum sabina dimasukkan ke dalam filum Arthropoda kelas Insecta. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.